Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas kegiatan apa saja yang dapat dilakukan selama 14 hari di dalam rumah ataupun di rumah. So, bagi yang penasaran, check this out. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan di rumah, terutama jika kalian memiliki lahan yang luas ataupun semacam kebun atau taman, yang bisa kalian lakukan adalah bercocok tanam. Seperti yang sedang saya lakukan di sini, saya sedang melihat kebun tanaman saya, dimulai dari tanaman okra, kangkung, dan juga bawang. Selain menghasilkan banyak manfaat bagi diri kita dan juga kesehatan kita, kegiatan bercocok tanam juga akan memudahkan kita, seperti dalam memasok bahan-bahan pangan. Ya, contohnya seperti bawang dan juga sayur, sehingga kita tidak perlu lagi membeli barang-barang tersebut di pasar. Namun jangan berkecil hati jika teman-teman tidak terlalu menyukai kegiatan bercocok tanam sayur-sayuran seperti ini. Hal ini karena kita masih bisa melakukan banyak hal, seperti melihat pohon-pohon buah-buahan yang misalnya sudah siap untuk berbuah atau sudah siap panen, seperti pohon jambu air ini, pohon kedondong yang di sana, ataupun pohon jambu air yang ada di sini. Oh ya, jangan lupakan pohon kelapa yang ada di sana. Atau bisa juga pohon pisang ini, ya nanti ketika dia sudah besar. Atau bisa juga memetik pohon ceri. Banyak sekali bukan kegiatan yang dapat kita lakukan di pekarangan rumah kita sendiri. Tidak membosankan? Namun jangan berkecil hati bagi teman-teman yang tidak memiliki lahan yang luas atau pekarangan yang cukup untuk berkebun di rumahnya sendiri. Karena ada banyak hal yang bisa kita lakukan selain bercocok tanam. Lantas, apa sih kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam rumah selain di luar rumah? Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah belajar. Belajar di sini dapat kita habiskan dengan cara membaca buku-buku, baik itu buku pelajaran, buku novel, kamus, atau lain sebagainya. Selain membunuh rasa bosan, belajar juga atau membaca buku akan membuka pikiran kita. Tidak heran bila orang-orang menyebut buku adalah jendela dunia. So, jangan malas untuk membaca buku, mumpung libur. Namun, jika teman-teman bukan tipe orang yang senang membaca, atau sudah menghabiskan semua jenis novel atau buku-buku untuk dibaca, ada kegiatan lain yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman bisa belajar editing, membuat video, animasi, atau belajar mengedit di laptop. Ya, selain mengasah kemampuan dalam desain grafis, tentunya kegiatan ini juga sangat menyenangkan. Dijamin ini dapat membunuh waktu luang teman dan juga rasa bosan kalian. Atau jika teman-teman adalah seorang mahasiswa, maka teman-teman dapat memanfaatkan waktu ini untuk belajar menggarap skripsi ataupun mempersiapkan untuk semester depannya. Atau buat teman-teman yang masih bekerja, ya istilahnya work from home, teman-teman bisa mencicil pekerjaan tiap harinya agar tidak menumpuk. Pastinya teman-teman sudah melihat video saya bahwa ada banyak sekali kegiatan yang dapat kita lakukan di rumah ataupun di pekarangan rumah kita. Tentunya ada masih banyak lagi kegiatan yang bisa kita lakukan. So, don't stop exploring yourself. Selain hal yang telah saya sebutkan tadi, tentu ada hal lain yang dapat kita lakukan bila teman-teman merasa bosan atau tidak mau melakukan itu. Hal yang bisa kita lakukan secara sederhana adalah melakukan DIY atau do it yourself. Nah, yang saya lakukan pada helm saya cukup sederhana, yaitu menambahkan mounting action cam. Dan saya jamin ini sangat kuat sekali karena ini pakai baut. Nah, ini sungguh sangat bermanfaat bagi saya yang notabene seorang motovlogger. So, jangan hentikan kreativitasmu walaupun berada di rumah. Kegiatan yang terakhir, ini tentunya sangat cocok untuk anak-anak motor sekalian, terutama yang sedang menonton video ini. Hal yang bisa kita lakukan saat liburan, tentunya kita dapat mendesain ulang motor kita, memberikan modifikasi baru, merancang apa saja yang bisa kita beli untuk modifikasi selanjutnya. Kalau saya pribadi sih, lebih senang memodifikasi motor saya menggunakan lampu-lampu LED, menggunakan box yang sangat besar, serta mengubah knalpot yang bisa dirubah suaranya sesuka hati kita. Ingat, jangan menggunakan knalpot yang sangat berisik. Menunjukkan kepada teman-teman proses bagaimana saya merakit motor saya. Awalnya sederhana, tanpa modifikasi,
Ya, ada sih sedikit modifikasi ringan seperti lampu LED dan lain-lain. Namun di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara saya untuk merakit motor saya sehingga mempunyai 4 box, 3 box di belakang dan 1 box di depan. Banyak sekali bukan? Seperti motor touring pada umumnya. Terakhir, untuk menutup video ini, untuk menjaga kondisi tubuh teman-teman tetap fit, tetap sehat dan bugar, tentunya teman harus tetap berolahraga. Nah, untuk saya sendiri, saya memiliki olahraga yang tidak perlu pergi ke gym. Kita dapat melakukannya sendiri di pekarangan rumah kita sendiri. Seperti kita dapat melakukan jogging atau lari santai di pekarangan rumah kita sendiri. Kita juga dapat melakukan aerobik atau kardio. Kita dapat melakukannya di rumah kita sendiri. Tentu tidak mengeluarkan banyak biaya, bukan? Jangan lupa bagi teman-teman untuk terus memenuhi asupan nutrisi kalian setiap hari. Kalian dapat mendukung asupan nutrisi kalian dengan memakan makanan yang bergizi seperti sayur, buah-buahan, dan vitamin. Ya, pastikan semua itu tercukupi setiap harinya. Bila kurang, kalian dapat meminum multivitamin yang dijual di apotek-apotek. Baik teman-teman, itulah video yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.